Selamat datang di Tengah-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh @siskanoviu dengan judul Penunggu Hutan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, penulis mau menjelaskan dahulu pengertian danyang atau danyang, yang berarti adalah penunggu. Danyang memiliki arti penunggu yang baik. Jadi, meskipun mereka sebangsa roh halus, mereka bertugas untuk menunggu suatu wilayah atau kawasan yang dianggap sebagai kawasan mereka. Namun, danyang sendiri sangat posesif pada wilayahnya. Biasanya ada tuh ya, suatu kawasan yang kalian gak boleh begini dan gak boleh begitu. Hal itu memang berkaitan dengan karakter mereka yang sangat menjaga sekali wilayahnya. Apalagi saat mendaki. Kali ini, penulis akan menyuguhkan sebuah kisah tentang perjalanan solo hiking seseorang saat mendaki ke Gunung Panderman. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Gunung Panderman berada di Kota Batu. Tinggi gunung itu yaitu 2045 mdpl. Rudy adalah seorang yang hobi sekali hiking. Rumahnya yang dekat dengan Gunung Panderman membuatnya sering melakukan solo hiking sendiri ke sana. Namun, saat itu memang dirinya sedang dibuat sadar oleh alam. Saat itu, sebenarnya rasanya ragu-ragu antara ingin pergi atau tidak. Suara hatinya memberikan sinyal yang sangat amat terasa saat itu. Rudy tidak pernah takut karena dirinya tipe laki-laki yang lebih tenang dan santai. Hantu. Dirinya tidak pernah merasakan ketakutan untuk makhluk yang satu ini. Bahkan, dirinya pernah suatu ketika bermain ke rumah kontrakan temannya yang dikatakan angker di daerah Dieng. Dia bercerita bahwa rumah itu dihuni oleh sosok hantu kuntilanak yang pernah mengganggu dia dan temannya saat malam hari. Saat itu, dia sedang makan malam dan asik nonton TV. Kemudian, terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela. Hingga kejadian pintu digedor berulang kali, tapi dia tidak menghiraukannya. Temannya saat itu sudah ketakutan, namun tidak kepada Rudy. Baginya, takut itu hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Suara pintu terketuk dari luar. "Ruth, bukakan Ruth." "Siapa itu? Masa jam segini ada orang yang mau bertamu? Orang aneh," ucap Tony melihat Rudy dengan tatapan serius. Rudy hanya tertawa melihat Tony yang sedang ketakutan. Tony sudah kesal dengan tingkah Rudy. Rudy kemudian berdiri dan mendekati pintu itu, kemudian membukanya. Tidak ada siapapun saat itu di luar rumahnya. Hanya keheningan malam dan angin yang berhembus syahdu ke dalam rumahnya. "Gak ada, sudah percuma," ucap Rudy. "Ruth, yang benar saja, kalau ada disuruh masuk." "Lah, ini kalau sudah jelas gak ada ya berarti setan." "Ya Allah, Ruth." Rudy hanya melihatnya dengan tatapan malas. Rudy sudah menyiapkan kata-kata jika terjadi sesuatu seperti itu lagi. Nanti. Tony sudah khawatir karena jelas dirinya sudah berpikir bahwa yang mengetuk pintu adalah Mbak Kunti, penunggu rumah itu yang sangat jahil sekali. Ternyata, selang beberapa menit,
terdengar suara ketukan itu lagi. Kali ini bukan main. Ketukan tersebut mengetuk berkali-kali dan cepat tanpa henti. Hingga akhirnya Tony menyerah dan bersembunyi di belakang Rudy. Rudy ingin tertawa, kemudian berteriak, "Buka pintunya! Kalau sampai berani membuka pintu dan terdengar suara seperti itu lagi, kamu akan aku perkosa." "Terserah." Setelah Rudy berkata seperti itu, suara tersebut tidak muncul lagi sampai sekarang. Maka dari itu, Rudy terkenal santai oleh teman-temannya. Jadi, jika berbicara hantu kepadanya, sangatlah percuma. Tony adalah teman dekatnya. Saat itu, dia di rumah Rudy dan hendak pulang. "Yakin mau naik sendirian?" Rudy hanya mengangguk sambil memakai sepatunya. Dirinya sudah sedikit aneh dengan perasaannya. Memang, saat itu malam Jumat Legi. Hari yang terkenal horor bagi warga di desanya. Katanya, para demit ketika malam hari tiba, bertepatan di hari itu akan berkumpul dan banyak yang bergentayangan. Rudy membuang rasa takut itu jauh-jauh. Dirinya berangkat dan mengambil carrier-nya dan memberi isyarat ke Tony bahwa dirinya hendak berangkat. "Hati-hati Ruth, kamu sendirian loh. Tapi semoga ada yang naik juga ya hari ini." Berangkatlah Rudy ke sana. Dirinya saat itu membawa sepeda motor. Entah mengapa, akhir-akhir ini Rudy sering sekali sendiri. Pikirannya sering kalut. Kadang ingin hatinya mengambil piring, tapi secara tidak sadar dia mengambil gelas dan mengambil nasi, lalu memasukkannya. Maklum, Rudy habis putus dengan pacarnya yang sudah 5 tahun dia sayangi. Pacarnya dipergoki selingkuh olehnya seminggu yang lalu. Tony dan teman dekatnya sungguh menyayangkan hal itu dan juga memaklumi jika Rudy sering senang menyendiri. Padahal Rudy sudah berniat ingin melamarnya. Tidak terasa sudah sampai di area parkir Gunung Panderman. Sepi saat itu. Ya memang sudah jam 4 sore saat itu. Langit sudah hampir redup. Rudy dengan sikap cueknya merapikan barang yang tidak ingin dia bawa. Dan dia meletakkannya di jok sepeda motornya. Kemudian tukang parkir mendekatinya. "Loh mas, kok naik sendiri?" ucap juru parkir tersebut. Rudy tertawa dan mengeluarkan uang parkir kepada bapak itu. Ternyata, karena seringnya Rudy naik Gunung Panderman, tukang parkir itu sudah hafal kepadanya. Dia melanjutkan perjalanan. Namun, saat dirinya merapikan uangnya untuk dia letakkan kembali ke dompetnya, Rudy tampak kebingungan. Karena di depan pintu parkir terlihat laki-laki sedang duduk dan merangkul tasnya. Rudy tidak melihat datangnya laki itu dari mana. Tiba-tiba, ia sudah duduk di depan pintu parkir. Rudy tetap melanjutkan perjalanannya. Dirinya melupakan keberadaan orang tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Berjalan melewati lelaki itu, Rudy memperhatikan wajahnya yang lumayan kurang sehat. Lelaki itu memiliki kulit pucat pasi. Rudy menganggukkan kepala saat dirinya tahu bahwa lelaki tersebut memperhatikannya. Rudy mencoba tersenyum, namun respon itu tidak terbalas oleh lelaki tersebut. Namun bukan sifat Rudy untuk menanggapi sikap tersebut. Dirinya lebih fokus pada niatnya. Dia melanjutkan perjalanannya. Untuk mencapai puncak, Rudy bisa saja menempuh waktu 3 jam ke sana. Rudy memilih berjalan santai tanpa harus terburu-buru seperti orang yang sedang dikejar waktu. Hal itu dia lakukan karena dirinya memang ingin bermalam dahulu di latar Ombo. Maka dari itu,
dia memilih berjalan santai. Saat berjalan dan sudah jauh dari rumah warga, Rudy seperti sedang dibuntuti oleh seseorang. Padahal saat itu tidak ada yang naik, hanya dirinya saja. Maklum, mungkin karena sekarang bertepatan dengan hari Jumat, jadi orang yang akan naik akan memikirkan 2 kali lagi. Dia menoleh ke belakang. Ternyata lelaki yang dia lihat di parkiran tadi sudah berjalan tertunduk di belakangnya. Rudy bingung karena posisi berjalan laki tersebut sangat aneh. Rudy mencoba berjalan lagi. Ketika dia berjalan agak jauh, ternyata perasaan tidak enak di dalam hatinya mengalahkan sikap cuek yang paten dalam dirinya. Akhirnya, ditunggulah lelaki itu agar jalannya mendekat kepadanya. Setelah sudah dekat, Rudy mulai menyapa. "Sendirian, Mas?" ucap Rudy ramah. Tidak seperti tadi waktu di parkiran. Laki-laki merespon pertanyaan Rudy. "Iya." Tak kenapa, jawaban lelaki itu membuat bulu kuduk Rudy berdiri. Seperti ada hawa aneh yang barusan berjalan menghantam tubuhnya. Rudy mencoba melanjutkan bertanya kepadanya. "Aku Rudy, Mas. Salam kenal," ucap Rudy dengan sopan. Lelaki itu dengan pelan meraih tangan Rudy sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka berdua berjalan bersama-sama. Tidak ada keanehan saat itu. Mereka mengobrol satu sama lain, saling melontarkan pertanyaan, dan tiba-tiba waktu berlalu begitu saja. Mereka tiba di latar Ombo. Rudy kemudian duduk sembari mengistirahatkan otot-otot kakinya. Diikuti dengan lelaki tersebut yang ternyata belum diketahui namanya oleh Rudy. "Loh Mas, tadi belum ngasih tahu aku loh. Namanya kamu siapa?" tanyanya tersenyum. Lelaki itu tersenyum kepada Rudy. Dirinya berkata, "Saya sendiri juga lupa, Mas. Dani mungkin. Seingatku Dani." Jelas ya. Rudy memperhatikan sikapnya yang aneh. Dirinya bingung dengan jawaban lelaki tersebut. "Oke deh Mas, aku panggil Sam aja ya, biar gak ribet." Hehehe, sahut Rudy. "Oh ya Sam, rumahmu di mana?" "Rumahku di sini," jawabnya dengan cepat. "Maksudnya gimana sih?" "Oh, mungkin di desa bawah," batin Rudy saat itu. Enak ya dekat gunung. Tapi ya kalau masih di Batu tetap saja dingin." Lelaki itu tertawa. Namun aneh sekali. Rudy tetap tidak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Dirinya sangat menikmati kesunyian sore yang nyaman baginya. Hingga malam pun tiba. Tenda sudah selesai terpasang. Api unggun yang nyalakan. Namun laki-laki itu masih tetap duduk di tempat yang sama sebelumnya. Bukan Sam ya guys, ternyata Mas. Penulis kayaknya typo deh. "Mas, sini loh," ucap Rudy. Laki-laki itu berdiri dan mendekati Rudy. Rudy menuangkan secangkir kopi ke dalam gelas kecil di tangannya. "Saya tidak minum Mas," ucapnya pelan. Rudy tersenyum. "Ini kopi kok." Ternyata saat itu Rudy belum mengerti isyarat aneh dari lelaki itu. "Mas, kamu gak kedinginan? Kok cuma pakai jaket tipis-tipis sih?" tanya Rudy. Lelaki itu kembali tersenyum. "Saya tidak merasakan apa-apa Mas," jawab lelaki tersebut. Rudy semakin tidak mengerti dengan laki-laki itu. Biasanya orang naik membawa peralatan untuk hiking.
Tetapi tidak dengan dirinya. Lelaki itu membawa tas yang terlihat tak berisi. Hanya saja ada yang menarik perhatian Rudy. Sebuah handphone yang dipegang olehnya dari tadi sampai saat ini. Wajahnya juga terlihat sangat sedih dan aneh. Rudy sudah sempat menawarkan untuk tidur satu tenda dengannya. Namun, laki-laki tersebut menolak. Katanya, dia mau cari tali birunya yang hilang di area situ. Rudy semakin bingung. Karena gelap gulita seperti ini, dia ingin mencari satu benda yang susah sekali dilacak keberadaannya di sini. Tali apa, Mas? Tali biru kesayanganku, ucap lelaki tersebut. Rudy yang menghembuskan nafas yang panjang. Dirinya hanya ingin tidur dan merebahkan tubuhnya di dalam. Mas, aku tidur dulu ya. Kalau nanti kamu ngantuk, langsung masuk aja ke tenda, ucap Rudy. Lelaki itu hanya tersenyum dan tidak menghiraukan perkataan Rudy. Hingga Rudy tertidur pulas. Pada tengah malam, Rudy terbangun karena suara nada dering handphone. Suaranya terdengar jelas berdering berkali-kali. Rudy yang menyadari bahwa dirinya ketiduran, akhirnya melihat sekitar. Ternyata, lelaki itu belum masuk ke dalam tenda. Rudy segera keluar. Namun, tidak terlihat lelaki itu di luar tenda. Rudy celingukan dan menyalakan headlampnya. Tidak ada jejak lelaki itu pergi kemana. Batin Rudy, mungkin dia meneruskan sampai puncak. Namun dia agak ragu. Karena untuk berjalan ke arah puncak, resiko diganggu oleh monyet yang lumayan banyak dan sangat jahil. Sudahlah, pikirnya. Dia masuk lagi ke dalam tenda karena dingin dan angin yang lumayan mencubit kulitnya. Di dalam tenda, Rudy merebahkan badannya. Dirinya mulai mengingat kenangan manis bersama mantannya dulu. Namun, belum lama dirinya melamun. Tiba-tiba terdengar suara desahan kecil yang kesakitan dan susah sekali bernafas. Suara rintihan menahan sakit yang sangat amat sakit sekali. Kemudian terdengar suara nada dering itu lagi. Rudy mencoba tetap tenang dan diam di dalam tenda. Kemudian suara itu hilang. Sorotan lampu tiba-tiba menyala dan terlihat bayangan yang berada di luar tenda. Rudy terkejut karena dia melihat sepasang kaki yang melayang dan membentuk bayangan pada dinding tendanya. Kali ini Rudy gugup karena bayangan itu mengelilingi tendanya. Rudy memperhatikan saja dan melihat apa saja yang terjadi saat itu. Hingga sinar itu hilang bersama bayangan itu. Rudy mengangkat alis dan berniat mencoba melihat keluar tenda. Tapi suara hantaman benda ke tanah berkali-kali. Rudy yang hampir berdiri kemudian mengurungkan niatnya. Dirinya mencoba untuk memperhatikan lagi apa yang akan mengganggunya sebentar lagi. Rudy tidak bisa melihat apapun dan mencoba untuk mengintip dengan membuka resleting tendanya. Dirinya mencoba membukanya secara perlahan. Wajahnya mulai pucat pasi antara takut dan geli. Rudy sangat benci sekali dengan sosok yang satu ini. Namun sudah menjadi resiko jika bertemu dengan bangsa mereka di sana. Rudy hanya bisa membatin dan berdoa. Dirinya melihat bungkusan kain putih yang diikat dan melayang. Namun dari dalam bungkusan itu keluar tangan yang kulitnya berwarna abu-abu. Rudy segera menutup resleting tendanya. Astagfirullahaladzim, aku yakin itu pocong, ucap Rudy dengan suara yang pelan. Kemudian suara itu muncul kembali. Tidak ada yang bisa Rudy lakukan selain menunggu di dalam tenda sampai mereka tidak mengganggu lagi.
Hampir setengah jam, suara itu mengelilingi tenda Rudy dan berputar-putar di sana. Rudy mencoba tenang dan membuang jauh perasaan gelisahnya. Hingga dia mencoba memejamkan mata agar dirinya bisa tertidur. Ternyata, kejadian itu berlalu dan Rudy memang tidur. Hingga pagi hari, saat dia bangun, sudah ada pendaki yang berjalan menuju puncak. Suara langkah pendaki itu membangunkan tidurnya. Badannya sangat segar sekali dan sehat. Dia terkejut karena matahari sudah bersinar terang. Dirinya mulai membereskan peralatannya dan sesegera mungkin melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Panderman. Setelah sampai, dengan melewati rintangan, melewati sekumpulan monyet yang cukup banyak sekali, Rudy meminum air dari botol minumnya. Dirinya tidak melihat jejak laki-laki tersebut. Bahkan, dirinya bertanya kepada pendaki lain yang berpapasan. Namun, tidak ada yang melihat dengan ciri-ciri tersebut. Akhirnya, dirinya memutuskan untuk turun dan pulang. Rasa penasaran Rudy masih menggebu-gebu dalam dadanya. Akhirnya, dia menanyakan kepada petugas tiket dan daftar pengunjung yang naik kemarin. Namun, kata petugas itu, hanya Mas Rudy saja yang naik kemarin sore. Tidak ada pendaki lagi. Petugas tersebut juga mengatakan bahwa dirinya saat itu berjaga 24 jam. Rudy mencoba bertanya kembali. Kalau pengunjung dengan nama Dani, Pak? Ucapnya. Tidak ada pengunjung bernama Dani sampai hari ini. Rudy semakin bingung dengan apa yang sudah terjadi. Hingga dirinya berjalan turun ke bawah. Namun, di ujung jalan yang rimbun, terlihat seseorang yang berdiri tegak. Lihat dari kejauhan. Rudy mencoba melihat dengan jelas bahwa itu adalah laki tersebut. Namun, Rudy melepas wajah khawatirnya dan membelalakan matanya. Lelaki tersebut melayang dan terlihat lilitan tali biru yang berada di lehernya. Posisinya melayang dan gantung diri. Rudy segera beranjak menuju parkiran dan pulang ke rumah. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengok-Tengok channel itu. Terima kasih.